Assalamualaikum, hi guys, welcome back my YouTube channel. Kali ini kita bakal masak nugget homemade yang pastinya ini simple, praktis, dan sehat. Kenapa sehat? Karena di dalamnya bakalan kita masukin sayuran. Penasaran gimana cara buatnya? Ups, tunggu dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan pastinya jangan lupa untuk subscribe channel aku. Let's go, langsung aja kita cus ke resepnya. Untuk yang pertama aku ada 500 gram daging ayam. Ini aku pakai bagian dada. Ya ini aku sayat-sayat kecil-kecil dulu supaya lebih gampang untuk dicopernya. Ini ada es batu supaya nanti kita nggak usah pakai air, pakai es batu aja. 2 butir telur, kita pakai kuning dan putihnya. Tinggal masukkan aja. 1 sendok makan garam dan 1 sendok makan gula. Ini aku pakai 1 sendok ceper. Sendok makannya sendok ceper ya. Kemudian kita masukkan untuk bumbu penyedapnya, aku pakai penyedap rasa ayam 1 bungkus dan merica bubuk 1 bungkus. Kemudian aku ada bawang putih 4 siung yang udah aku iris tipis-tipis supaya mudah untuk digiling. Sekarang kita gilingnya pecah-pecah aja, jangan terlalu halus. Kemudian matikan sebentar, kita masukkan 100 gram bawang bombay. Ini aku pakai 1 bombay besar. Kemudian wortel 100 gram yang udah aku parut-parut. Kita masukkan ke dalam choppernya. Chopper sebentar lagi supaya bahannya itu merata. Siapkan wadah yang sedikit agak besar, kemudian kita pindahkan adonan basahnya. Nah ini bawang bombay dan wortelnya itu nggak sampai halus ya, dia masih bertekstur kayak gitu, dagingnya juga masih bertekstur supaya dia lebih terasa nanti. Cuman kalau bunda mau yang halus, nggak mau nih kayak aku nih masih tebel-tebel, masih bertekstur, bisa digiling lagi sampai halus ya. Kalau ada nih bunda-bunda yang mau ngasih masukan ke aku, bisa langsung komen ke video ini ya, supaya aku bisa tambah semangat buat videonya dan memperbaiki resep-resepku. Untuk bahan selanjutnya ada 250 gram tepung terigu. Ini aku masukin pelan-pelan aja. Sedikit-sedikit dulu sampai merata. Oh ya, pastikan tangan kalian itu udah dicuci bersih ya. Nah, ini langsung aku taruh aja. Kita aduk-aduk dulu sampai ya sedikit-sedikit dulu merata. Kita pakai spatula dulu, baru nanti pakai tangan ya. Kemudian ada 250 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Kita aduk-aduk lagi sampai semuanya merata. Untuk memaksimalkan pengadonan, kita pakai tangan supaya bisa merasakan teksturnya juga. Nah, ini menurut aku udah tercampur. Kemudian masukkan daun sopre, ini kira-kira 2 batang sopre ya. Kita aduk-aduk lagi sampai semua bahannya tercampur rata. Jangan lupa untuk cuci tangan dulu ya. Pastikan semua barang-barang yang kalian pakai itu udah bersih. Kalau kayak gini tandanya udah selesai ya. Teksturnya juga udah pas. Selanjutnya kita bakalan cetak ke loyang. Aku pakai loyang ukuran petak persegi panjang. Sebelum kita masukkan adonannya, olesi dulu loyangnya pakai minyak sayur. Olesi ke seluruh permukaannya supaya nanti adonannya itu nggak lengket ke loyangnya. Nggak apa-apa, aku pakai sedikit lebih banyak supaya dia itu nggak lengket sama sekali ke loyangnya. Jadi
Tapi kalau bunda ada yang mau pakai kertas roti juga bisa. Cuman karena aku lagi nggak ada kertas roti, aku pakai minyak aja. Nah, ini udah selesai diminyakin. Tinggal kita taruh aja ke loyang. Jangan sampai terlalu penuh ya. Kira-kira segini aja. Kita ratakan dulu. Jangan sampai ada rongga udaranya. Kalau ada rongga udaranya nanti dia dalamnya itu bisa kopong-kopong ya bun. Dia kopong-kopong kalau masih ada udaranya. Nah, ini aku tekan-tekan sedikit. Rata-ratain dulu. Udah tinggal segitu. Jadi kayak gini ya. Lanjut ke loyang selanjutnya. Kita buat sama kayak yang loyang tadi. Tinggal masukin aja. Nah, ini udah jadi hasilnya 2 loyang kayak gini ya. Next, siapin kukusan. Tutupnya jangan lupa dikasih kain supaya uap airnya nanti nggak jatuh ke adonan nuggetnya. Tinggal kita masukin aja adonannya ke kukusan. Tinggal kita tunggu sekitaran 30 menitan. Nah, ini udah mau mateng ya, udah mateng kayaknya. Cara taunya tinggal kita cek pakai tusuk gigi, terus kita tusuk-tusuk, kalau nggak lengket ke tusuk giginya, berarti itu udah mateng. Karena ini udah nggak lengket, berarti udah mateng ya. Selagi nuggetnya masih panas, hangat ya, langsung kita keluarkan dari loyang. Kalau dingin nanti dia udah susah untuk dikeluarin. Nah, sebelum itu pinggirannya itu kita potong-potong dulu pinggirannya. Terus kita hentak-hentakan supaya adonannya itu nanti mudah dilepas. Terus tinggal kita balik aja. Agak-agak melewat. Dan kita tokok-tokok dulu supaya adonan itu jatuh. Nah, ini kayaknya udah jatuh adonannya, tinggal kita angkat. 1, 2, 3. Cantik banget ya bun. Aromanya itu sangat menggugah rasa lapar kayaknya. Dan ini dia penampakannya. Cantik banget kan? Nah, ini kita masukkan dulu ke kulkas supaya nanti pas dipotong itu lebih mudah. Ini adonannya setelah aku masukkan kulkas selama setengah hari. Dia udah keras dan ini ya, udah kayak gini penampakannya. Nah, ini bagian atasnya. Dia agak bergerindil, cuman kalau kalian nanti nggak mau bergerindil kayak gini, tinggal kalian press saja supaya nanti dia itu rata. Cuman kalau aku lebih suka bergerindil kayak gini. Sebelum memotong, jangan lupa pastikan pisau kalian itu udah dikasih minyak ya, supaya nanti dia nggak lengket. Tinggal kita potong aja dulu. Ini aku potong belah tengah dulu. Kita potong sampai bawah. Nah, ini bentukannya setelah kita potong. Lihat, dia nggak ada bolong-bolong kan, karena tadi kita tekan, jadi dia nggak ada yang kopong. Kita sisihin dulu satu bagiannya, karena kita bakalan potong satu bagian dulu. Kita motongnya tinggal lurus-lurus gini aja. Sesuaikan selera kalian aja, mau tebal-tebal atau tipis-tipis. Kalau aku sih separuh-separuh aja ya. Potongnya pelan-pelan supaya enggak patah. Nah, ini dia teksturnya. Kalau kita zoom seperti ini masih kelihatan daun bawangnya, wortelnya, bawang bombaynya. Ini aroma bawang bombay dan daun soprenya itu sangat wangi ya, karena kan memang pada dasarnya memang wangi. Jadi ini pas banget untuk dicampurin ke makan-makanan seperti ini. Jadi dia lebih sehat, ada vitaminnya dan juga enak. Nah, ini udah selesai. Kita sisihkan sebentar, kita ambil wadah baru.
Sekarang aku bakalan potong jadi 2 bagian lagi. Jadi dia tuh kayak stick gitu. Tinggal kita potong 2 belah tengah kayak gini. Dan jadi deh. Nanti bentuknya kayak gini aja. Tapi kalau kalian mau bentuknya yang lain, mau dirapiin, juga bisa potong-potong pinggirannya. Cuman kalau aku sih enggak, langsung dipotong tengah kayak gini aja. Ini udah selesai. Kalau ada sisa-sisa kayak gini jangan dibuang ya karena sayang banget. Ini kita simpan aja, nanti bakalan kita paniri juga karena rasanya tetap sama, jangan mubazir ya. Ini dia hasilnya setelah kita potong, jadinya kurang lebih 20 pieces. Bentuk stick kayak gini. Kalau kita ini baru setengah potong loyang, nanti kalau kita potong yang lain pasti jadi hasilnya banyak banget. Kalau kalian jual 1.000 itu udah untung banget. Untuk tepung pelapisnya di sini aku pakai 5 sendok makan terigu, dan biar dia lebih gurih dan maknyus, aku tambahin gula dan garam sejumput aja, sedikit aja. Kalau kalian nggak mau pakai gula dan garam juga nggak apa-apa, bisa di skip. Dan tinggal kita ratain dulu sebelum kita campur air. Terus kita campurkan dulu 1 gelas air, kita taruh sedikit-sedikit dulu. Lalu kita aduk sampai tepung dan airnya itu tercampur ya. Untuk kekentalannya seperti ini ya, tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair. Kalau tepung panirnya sudah ada, tepungnya juga udah ada, waktunya kita tepungin nuggetnya. Kita masukin dulu beberapa. Kita aduk-aduk sampai nuggetnya itu tercampur ke tepungnya dan tepungnya itu meresap. Tinggal kita tiriskan dan letakkan di tepung panir. Kalau kalian mau pakai bubble crumbs juga bisa ya, cuman aku pakai tepung panir aja. Karena kita mau yang jual ekonomis. Kalau kalian mau jual, tinggal kita tap-tap aja ke tepung panirnya. Tekan-tekan sedikit dan udah jadi. Lakuin lagi ke seluruh nuggetnya. Ini jadinya banyak banget ya bun. Ini yang aku kasih tunjuk ke kalian yang setengah bagian loyangnya yang kita potong. Ini sekitaran 20 pieces lebih. Berarti satu loyang itu dia ada 40 pieces. Aku nggak ngitung banget, pokoknya sekitar segitu. Berarti ini sekitaran ada 80 sampai 100 pieces, tergantung bagaimana kalian memotongnya ya. Dan ini udah siap. Ini hasilnya. Cantik banget kan bun? Tinggal kita masukkan ke freezer sebentar, lalu bisa kita goreng deh. Ini kalau aku penampakan dekatnya seperti ini ya. Cantik banget kan, seperti yang dijual-jual di supermarket. Gak kalah jauh kan? Walaupun pakai sayur, rasanya pasti tetap enak dan anak-anak kalian pasti suka. Oke, sekarang kita masukkan ke freezer dulu supaya tepung panirnya itu lengket. Kita bakalan goreng nuggetnya biar kalian tahu gimana bentukannya. Pastikan minyaknya udah panas. Masukkan nuggetnya ke dalam wajan. Minyaknya usahakan dia sampai terendam ya bun. Nih aku masukin. Dia nggak terlalu buyar ya tepung panirnya karena udah kita masukkan ke freezer tadi itu. Jangan lupa untuk dibalik-balik supaya nggak gosong. Apinya jangan terlalu besar, sedang-sedang aja. Karena ini dia langsung mateng. Sebentar aja matengnya. Ini wanginya digoreng aja udah wanginya enak banget, apalagi nanti rasanya ya. Kalau udah kuning keemasan seperti ini, udah bisa kita angkat dan kita tiriskan ya. Kalau bisa tiriskannya di loyang jaring-jaring supaya minyaknya itu turun.
Tapi ini nggak terlalu mengisap minyak banget karena aku pakai wajan granit gini. Ini penampakannya cantik banget kan? Nggak ada yang pecah-pecah sama sekali. Goreng lagi sampai semua nuggetnya itu habis ya. Tapi kalau kalian gak mau goreng semua, bisa kalian simpan lagi ke freezer di wadah yang tertutup. Kalau kalian mau jual, tinggal bisa kalian pakai plastik vakum atau pakai plastik biasa aja juga bisa. Tapi jangan lupa untuk di-seal sangat-sangat rapat supaya bisa tahan lama. Tada, ini dia nugget ayam sayurnya. Gimana? Cantik banget kan bun penampakannya? Nggak kalah kan dari nugget-nugget supermarket. Ini kalau kita potek, dagingnya itu masih bulat-bulat. Lihat, kalau kalian mau banyak tepungnya juga bisa ya. Kalau untuk mau jualan mau lebih ekonomis lagi. Cuman kalau aku sih suka yang kayak gini. Dengar gak bun suaranya? Kriuk banget. Ayamnya itu berasa banget. Sayurnya itu menambah cita rasa. Dan ini dia, kalau kita taruh saus juga nggak kalah enak. Bismillah. Mantul banget rasanya. Jangan lupa untuk cobain ya. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian ya. Bye-bye, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya.